Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, tahun 1948 sampai tahun 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanam tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.227 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan transmigrasi. Selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan antara lain mengadakan program pinjaman nasional, mengadakan konferensi ekonomi, membentuk badan perancang ekonomi, membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan, dan membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Sahabat cerdas, kamu telah belajar berbagai gerakan dalam tari indang.
Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari indang? Ayo kita diskusikan rasio atau perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok. Perhatikan soal cerita berikut. Sebuah kelompok tari indang terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio atau perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Sebelum menjawab soal tersebut, perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan 2 nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari 2 benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8 atau 1:2. Ditulis menggunakan simbol sebagai berikut, 4:8 dan 1:2. Rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya, 4:8. Masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 1:2 atau 1:2. Membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo 8:7:3. Jika umur Edo 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Untuk mengerjakannya, jumlah umur per umur Edo sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 3/3. Jadi jumlah umur per 11 sama dengan 18/3. Jumlah umur adalah 11 dikali 18 dibagi 3. Jadi jumlah umur ketiganya adalah 66 tahun. Sahabat cerdas, sekarang saatnya kita untuk berlatih menyelesaikan soal cerita berikut ini. Pertama, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita gunakan rumus. Perbandingan siswa perempuan dibagi perbandingan siswa laki-laki dikalikan jumlah siswa laki-laki. Jadi 3/2 dikalikan 12. 12 dibagi 2 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Jadi jumlah murid perempuan sebanyak 18 anak. 2. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1:2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan rumus perbandingan tepung dikali jumlah loyang kue, yaitu 2 dikali 20, hasilnya 40. Jadi untuk membuat 10 loyang kue, ibu memerlukan tepung 20 gelas. 3. Perbandingan umur ayah, ibu, dan Dayu adalah 8:7:3. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita gunakan rumus jumlah semua perbandingan dibagi perbandingan umur Dayu dikalikan umur Dayu. Jumlah seluruh perbandingan adalah 8 ditambah 7 ditambah 3, yaitu 18. Dibagi 3, kemudian dikalikan 12. 12 dibagi 3 adalah 4, jadi 4 dikalikan 18, hasilnya adalah 72. Jadi jumlah umur ketiganya adalah 72 tahun. 4.
2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, kita gunakan rumus 10 dibagi 2,5 dikali 30. Hasilnya adalah 120. Jadi dengan bensin 10 liter, jarak yang bisa ditempuh adalah 120 km. 5. Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Untuk menjawab soal cerita tersebut, kita gunakan rumus perbandingan santan dibagi jumlah seluruh perbandingan dikali banyaknya minuman yang dibuat. Jadi 5 dibagi 12 dikalikan 6. Hasilnya adalah 2,5. Jadi untuk membuat 6 liter minuman diperlukan santan sebanyak 2,5 liter. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kelima. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.